Kamu mau ngerekam banyak aktivitas, kapanpun dan dimanapun, tapi pengen tetap kelihatan gak terlalu mencolok, dan bisa ditempelin di mana aja. Di baju, di topi, di pagar, atau di tiang. Ini ada alatnya. Insta360 GoTo. Ya, di paket pembeliannya kamu dapat charging case yang pertama, lalu ada pendant atau kalung bermagnet. Juga ada bracket-bracket, yang pertama easy clip dan pivot stand. Oh, ada satu lagi, kabel USB-C ke USB-A. Kalung pendant ini bermagnet. Ini ya yang ada gambar ininya ya. Kalau dibalik sini dia nggak mau nempel. Ininya cukup kuat. Di sini kamu bisa adjust ukurannya. Lalu ada bracket, ini easy clip. Ini kamu bisa atur 180 derajat. Ini buat ngejepit. Nah, bisa dijepit di mana aja sesuai kreativitas kamu. Saya coba di topi, kuat banget. Dan ini adalah pivot stand. Dia bisa berdiri dan berputar 360 derajat. Ini lengket banget. Di sininya ini ada semacam perekat. Caranya kamu basahin dulu. Ini ada caranya di belakang sini. Basahin dulu, habis itu dia bisa nempel di mana aja. Dan ini cukup kuat. Saya cobain nempelin di jendela. Ini memang cuma bisa di media datar ya, karena ininya juga datar ya. Dan dia keras. Ini kuat banget. Nah, kalau udah selesai make, kamu keringin, terus masukin lagi. Dan selesai. Itu dia aksesorisnya. Ini juga, oh ini charging case-nya. Ini salah satu komponen paling penting. Kita bahas nanti. Dulu. Ini dia kameranya. Kecil banget. Kecil banget. Kecil banget, malah segede jempol saya kayaknya tuh. Jempol saya agak gede sih, tapi ini kecil banget. Bandingin sama flash disk, tingginya sama. Flash disk Toshiba jadul. Nah, kita ukur. Dia panjangnya kurang lebih sekitar 5,5 cm. Lebarnya sekitar ya 2 cm lebihan dikit lah. Dari fisiknya, bahannya dari plastik. Tapi build quality-nya cukup solid. Ya, solid banget. Bagian sini, di depan sini ada landscape-nya. Bisa kamu lepas. Ada screw-nya. Dan ini juga katanya ada yang jual terpisah. Ya itulah. Dan ini katanya ada yang jual filternya yang lebih gelap. Kalau kamu mau, silahkan cari aja di marketplace. Ini fungsinya juga untuk melindungi lensanya supaya aman dari benturan-benturan atau benda-benda tajam. Nah, di bagian depan sini ada indikator LED. Nih. Cara connect-nya ditekan sini. Nah, nanti LED-nya nyala. Dia akan bergetar satu kali menandakan bahwa si kameranya ini udah terkonek dengan charging case-nya. Nah, kalau udah gambar gini artinya dia udah connect. Dan kalau ini kita tutup dan nggak ada aktivitas selama beberapa detik, dia akan mati dengan sendirinya. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi. Yang pertama, spesifikasi videonya. Si Insta360 GoTo ini punya resolusi maksimal di 2K atau 2560 kali 1440 dari 50 frame per second, 30 frame per second, 25 frame per second, dan 24 frame per second.
Dia juga punya resolusi Full HD 1920 kali 1080 di frame rate yang sama dengan yang resolusi maksimalnya dengan format MP4. Nah, di fotonya sendiri dia juga punya resolusi yang sama dengan rasio mulai dari 16:9, 1:1, dan 9:16. Dia juga punya fitur foto panorama di resolusi 2938 kali 1088. Kamu bisa lihat di sini. Dia juga punya menu time lapse dan time shift di resolusi 2K 2560 kali 1440 di 30 frame per second dan juga di Full HD di 30 frame per second. Dia juga punya fitur slow motion di 1920 kali 1080p di 120 frame per second. Dan ada beberapa fitur lainnya, silakan kamu explore sendiri. Nah, ngomongin fitur, ini salah satu yang saya suka dari Insta360 Go2 ini. Kita bisa milih-milih fitur yang ada di charging case-nya ini dengan cara nekan ini, tombol putih. Ada fitur hyperlapse dengan timelapse di kecepatan 6 kali. Dan ada fitur slow motion tadi di 120 frame per second. Dan ini fitur favorit saya yaitu Pro Video, karena ini juga udah jadi default di penggunaan saya sehari-hari. Karena di fitur ini nih memungkinkan kita untuk melakukan adjustment di aplikasi bawaannya Insta360, yaitu Insta360 Studio. Dia ada di Android, iOS, Mac, ataupun PC. Tapi sejauh ini sih fitur-fitur yang ada di mobile device, Android atau iOS tadi itu lebih banyak daripada yang ada di Mac atau di PC. Di aplikasinya ini cukup menyenangkan karena kamera ini nih bisa ngerekam dengan resolusi 2688 kali 2688. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan perubahan aspek rasio di 16:9 untuk YouTube atau 1:1 untuk Instagram atau potret untuk Instastory. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Silahkan kamu explore sendiri. Oke, sekarang kita bahas kekurangannya. Yang pertama, ya si Insta360 Go2 ini sayangnya gampang panas. Kayaknya kebanyakan action cam gitu kali ya. Dia ini gampang panas dan saat overheat ya dia bakal mati. Biasanya kalau saya pakai fitur Pro Mode itu, Pro Video itu, dia akan mati atau overheat di menit ke 7 atau 8 gitu. Nggak sampai 10 menit. Nanti dia akan kelihatan di indikator di layar sini bahwa dia lagi overheat dan disarankan untuk dibiarin agak dingin dulu baru ditaruh di charging case-nya. Dan yang kedua, ini di charging case-nya, nggak tahu kelihatan apa enggak di kamera, tapi ini ada kayak noda-noda tipis warna merah di sini. Ini padahal cuman saya sakuin gitu. Hari pertama saya beli, langsung saya bawa ke luar kota. Niatnya buat ngerekam aktivitas mulai dari turun taksi, terus ngantri tiket gitu sampai boarding gitu. Tapi begitu saya perhatiin kok waktu dikeluarin dari saku celana kok dia warnanya agak-agak merah ya. Ini punya saya aja atau yang lain juga begitu ya? Saya lihat, belum pernah lihat di review-review di YouTube bahwa ada case yang sama dengan saya, kejadian yang sama kayak gini. Yang kedua, masih tentang charging case-nya. Ini baru saya miliki sekitar 2 bulanan atau hampir 3 bulan kali. Tapi charging case ini udah jadi agak oblak gitu tuh. Kedengeran nggak?
agak oblak dia. Awal beli sih enggak. Dia jadi kalau ditutup ada semacam gap. Nah, segitu baru kenceng dia. Sekali lagi nggak tahu ini karena punya saya doang atau yang lain begitu. Tapi ini juga nggak ganggu fungsinya sih. Fitur-fiturnya tetap bisa jalan dan bisa dipakai dengan seperti biasa. Cuman ganggu aja kalau ringkih gini, takutnya ngerusak ke yang lain. Ya, kesimpulannya Insta360 Go2 ini adalah kamera kecil yang compact banget dan cukup low profile. Juga kita dapat aksesoris yang udah cukup banget dan bisa kita langsung pakai. Mulai dari pendannya, kita bisa tempelin ini langsung. Kecil banget. Hampir nggak kelihatan, kecil banget. Ini pivot stand, pivot stand sama klipnya. Ini dua-duanya hampir nggak pernah saya pakai. Buat kamu yang aktivitasnya lebih banyak dari saya, lebih banyak actionnya, mungkin mau ngerekam di yang basah-basah atau di tempat-tempat yang lebih menantang, Insta360 Go2 ini juga punya paket bracket yang dijual terpisah. Kamu bisa cari di marketplace kesayangan kamu. Ada di antaranya tuh bracket untuk tripod, untuk dive in, untuk nyelam, dan lain-lain. Silakan kamu explore sendiri. Tapi tadi yang harus kamu perhatikan adalah si Insta360 Go2 ini, salah satu masalahnya adalah dia gampang overheat. Tapi itu sebenarnya bisa disolusiin dengan cara ya kamu ngambil klipnya itu di pendek aja, mungkin 5 menit, 6 menit gitu, sekitaran situlah. Ya dengan semua hal itu, intinya Insta360 Go2 ini adalah salah satu action cam yang cukup worth it buat dibeli. Dengan harganya yang nggak sampai 5 jutaan dan fitur-fiturnya yang cukup lengkap, ukurannya yang compact dan sangat low profile, udah sangat cukup buat mengakomodir kegiatan-kegiatan action kamu. Action saya yang nggak banyak itu. Dan cukup mudah dipakai apalagi buat pemula kayak saya. Dan itu juga video kita kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Semoga sehat selalu dan assalamualaikum. Peace.